Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Korika Swasti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari next slide. Saya sendiri Ica Tias Nurfadila dengan NPM 018, yang kedua Alta Fahriza dengan NPM 169, yang terakhir Hanif Ardi Pranata dengan NPM 237. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit sumber daya manusia. Adapun subbab yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, pengertian audit SDM. Yang kedua, macam-macam audit SDM. Yang ketiga, manfaat audit SDM bagi individu. Yang keempat, manfaat audit SDM bagi perusahaan. Yang kelima dan terakhir adalah alat untuk audit SDM sekaligus studi kasus. Nah, untuk subbab pertama mengenai pengertian audit SDM akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya disilahkan. Pengertian audit SDM. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pengawasan. Salah satunya adalah audit. Audit SDM menurut beberapa ahli. Menurut Rifai, audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, perusahaan. Dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Sedangkan menurut Rosari, audit SDM merupakan suatu metode evaluasi untuk menjamin bahwa potensi SDM dikembangkan secara optimal. Jadi, audit sumber daya manusia adalah proses pemeriksaan dan penelitian secara sistematis, objektif, dan komprehensif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia, dengan tujuan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi. Next. Macam-macam audit SDM. Yang pertama ada audit strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing. Yang kedua, audit kepatuhan manajerial, menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Lalu ada audit fungsi SDM, penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Area-area dalam audit fungsi SDM yaitu antara lain 1. Sistem informasi SDM, informasi analisis jabatan, rencana SDM, administrasi kompensasi. Yang kedua ada penyediaan dan pengembangan karyawan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan orientasi, pengembangan karir. Yang ketiga, kontrol dan evaluasi organisasi, penilaian kerja, hubungan karyawan manajemen, kontrol SDM, dan audit SDM. Lalu, audit yang keempat adalah audit kepuasan karyawan. Kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran, dan aktivitas serikat pekerja. Next. Lalu yang ketiga akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab selanjutnya yakni mengenai manfaat audit SDM bagi individu.
Nah, informasi yang diperoleh melalui audit sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk acuan dalam membuat kebijakan, melakukan perbaikan, dan berbagai dasar pengambilan keputusan. Yang memanfaatkan hasil audit sumber daya manusia adalah pihak internal dan eksternal perusahaan. Di antaranya yang memerlukan atau menggunakan hasil audit sumber daya manusia adalah pihak pekerja. Para pekerja memerlukan hasil audit sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kepuasan ego manusia yang selalu ingin diperhatikan atau ingin mendapatkan nilai atau pujian dari hasil pekerjaannya. Yang kedua, karyawan ingin mengetahui apakah prestasi kerjanya lebih baik daripada karyawan yang lainnya. Yang ketiga, untuk kepentingan jasa dan promosinya. Dan terakhir, mengakrabkan hubungan dengan para karyawan dan pimpinannya. Selanjutnya, manfaat audit SDM bagi perusahaan. Next. Bagi perusahaan, audit SDM memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, salah satu manfaat audit yang paling sentral adalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dua, menemukan masalah-masalah personal yang penting dan meningkatkan efisiensi tinggi terhadap persyaratan gap. 5. Mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang lebih efektif. 6. Menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang terakhir, memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam audit SDM. Seri next. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan komparatif. Tim audit membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan lain atau divisi lain untuk menentukan bidang-bidang pelaksanaan kerja yang kurang baik. Pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan hasil-hasil kegiatan-kegiatan, sumber daya tertentu atau program-programnya. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan wewenang dari luar. Tim audit menggantungkan pada penemuan-penemuan oleh ahli atau konsultan dari luar perusahaan sebagai standar dengan mana kegiatan-kegiatan atau program-program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan atau temuan-temuan penelitian yang dipublikasikan dapat membantu diagnosa terhadap berbagai penyebab timbulnya masalah-masalah sumber daya manusia. Next. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan statistik. Berdasarkan catatan-catatan yang ada, tim audit menyusun standar-standar secara statistik dengan mana berbagai program atau kegiatan dievaluasi. Dengan standar-standar matematis ini, tim bisa menemukan kesalahan-kesalahan sejak dini. Nah, yang keempat ada pendekatan kepatuhan. Melalui pengambilan sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit memeriksa pelanggaran-pelanggaran berbagai hukum atau peraturan dan kebijaksanaan atau prosedur perusahaan. Dengan upaya pencarian fakta lain, tim dapat menentukan apakah ada penyelewengan terhadap kebijaksanaan perusahaan dan peraturan legal atau tidak. Next. Nah, yang terakhir ada pendekatan manajemen by objective atau MBO approach. Pendekatan manajemen by objective dapat diterapkan dalam bidang sumber daya manusia. Tim audit dapat membandingkan hasil-hasil kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Bidang-bidang pelaksanaan kerja yang kurang baik dapat dideteksi dan dilaporkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya studi kasus. PT Selamat Langgeng merupakan perusahaan bisnis konfeksioneri pengelola merek permen Davos. Pada era 1970 sampai 1980-an, permen Davos pernah menguasai pasar permen peppermint di wilayah Jawa Tengah. Bahkan dahulu orang pergi ke hajatan selalu membawa permen Davos. Perusahaan menerapkan manajemen kekeluargaan yang sangat kuat. Jaringan distribusi dikelola secara turun-temurun, dari kakek turun ke anak, cucu hingga ke cicit. Sehingga banyak distributor sudah tidak mendapatkan keuntungan dan tidak kompeten lagi dalam usahanya. Tapi masih tetap memasarkan permen Davos. Tim penjualan yang jumlah 3 orang masing-masing memiliki area penjualan yang sangat luas. Contoh salesman
Contoh self-made Jogja berjualan hingga sampai ke Pacitan. Namun sejak 1994, penjualan mulai menurun. Terjadi stagnansi bisnis dalam jangka panjang akibat banyaknya kompetitor, semacam Mentos, Hexos, Kiss, Polo, dan lain-lain, serta pengelolaan yang tidak sistematis. Kini penerus PT Slamet Langgeng yang merupakan cicit dari pendiri perusahaan ini telah berupaya mengusahakan agar permen Davos kembali naik menggebrak pasar dan mengubah image permen Davos yang dari dulu dikenal permennya mbah-mbah. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kesalahan SDM yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan usaha PT Slamet Langgeng, yaitu pada aspek yang paling mendesak dan harus dibenahi adalah pada bagian pendistribusian yang banyak permasalahannya. Jaringan distribusi yang turun-temurun dianggap masih sangat tradisional. Dalam proses pembenahan, model hubungan yang sangat kekeluargaan bisa menjadi pisau bermata dua dalam suatu usaha bisnis. Struktur organisasi yang skillful menjadi faktor paling vital dalam melanjutkan suatu usaha. Sebaiknya, tim manajemen ditambahkan dari pihak luar yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perusahaan dan menghentikan distributor yang sudah tidak perform untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Distributor merupakan titik terpenting dalam pemasaran produk karena produk permen bersifat impuls meskipun produk dalam quality dan iklan muncul di mana-mana tapi tak akan ada gunanya jika sulit ditemukan di pasaran. Tim inti perusahaan pun perlu ditambah jumlah 3 orang untuk mencakup area-area yang luas jelas sangat tidak efektif. Tetapi sebelum perusahaan mengeluarkan perintah pemutusan kerja pada karyawan-karyawan lama, ada baiknya memberikan pesangon yang disesuaikan dengan harapan para karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendekatan statistikal dan komparatif yang bagaimanakah yang harus diambil oleh tim audit SDM perusahaan? Tentunya, pendekatan statistikal yang perlu dipertimbangkan adalah mengaudit aktivitas-aktivitas yang perlu dievaluasi untuk mendapatkan kesalahan-kesalahan terkecil sekalipun dalam perusahaan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan data standar matematis dengan metode kuantitatif, yaitu memanfaatkan hubungan antara distributor satu dengan yang lainnya secara regresi, korelasi, dan diskriminan. Sedangkan untuk pendekatan komparatif yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membandingkan kinerja kerja antar karyawan beserta hasil-hasil produk yang laku terjual pada tiap-tiap agen distribusi. Dari jumlah produk yang laku terjual dapat diketahui sebatas mana kinerja karyawan. Karyawan yang kurang efektif bekerja diharapkan dapat diganti dengan karyawan yang berdedikasi tinggi. Next. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen kekeluargaan yang diterapkan oleh PT Slamet Langgeng, banyaknya distributor yang tidak memperoleh keuntungan, serta terlalu luas area yang dijangkau, jadi perlu pertimbangan untuk menambah jumlah distributor. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan terhadap model manajemen kekeluargaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tentunya, untuk mendapatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada perusahaan, diperlukan audit SDM yang berguna untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan yang dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan statistikal dan pendekatan komparatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.